Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Wa qala azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatin an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'iru yuqallibu janahaihi fil hawa'i illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman. Faqala sallallahu alaihi wasallam ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu anhu tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'iru yatiru bi janahaihi illa indana minal ilm. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seluruh al-baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita hidayah serta inayah sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki, yaitu sholat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Sayyidana wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahullah wa hafidhakumullah. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kurang 1443 tahun yang lalu, merujuk kepada makna dari tahun Hijriah. Maka ketika berbicara tentang Islam, kita berbicara tentang salah satu dari ayat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menunjukkan bagaimana Islam sebagai agama yang ya'lu wala yu'la alaih ternyata sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Kemudian kesempurnaan dari Islam
juga dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan kepada surga dan yang menjauhkan kepada neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kita. Rawahu Tabrani. Hal ini juga dipersaksikan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya radhiyallahu anhum. Salah satunya adalah Abi, di mana beliau pernah mengatakan, tarakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'iru yatiru bi janahihi illa indana minhu ilm. Tidaklah ya satu burung itu yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan kami telah memiliki ilmunya. Hadirin yang berbahagia, maka ayat kemudian hadis ya ini menunjukkan bahwa Islam itu sudah sempurna sampai dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian kita mengenal ada dimensi-dimensi dalam Islam, yaitu pertama adalah dimensi akidah, kemudian ada dimensi syariah, dan ada dimensi akhlak awil adab. Ketika berbicara tentang akidah, kesempurnaan akidah itu sudah dijelaskan secara detail tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 17 kali minimal kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta, al-mudabbir, the super manager, ya pengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tidak ada ilah, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Demikian juga walahul asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik, asmaul husna wa sifatihil ulya, dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Maka kemudian dimensi akidah ini memiliki kejelasan, keterangan yang la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadirin yang berbahagia, dimensi kedua dari syariah atau dari Islam ini adalah syariah. Seperangkat aturan yang mengatur, yang memedomani, yang menjadi pedoman, yang memberikan bimbingan kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan kehidupannya. Dari seseorang bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika seorang sedang tidur, semuanya sudah diatur dalam Islam. Sehingga wajar ketika Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kami dalam keadaan seluruh ilmu yang ada di dunia ini, termasuk ya seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya, itu sudah dijelaskan. Maka kemudian tidak ada di sana keraguan, tidak ada di sana kekosongan dalam hal hukum, dalam hal syariat, dalam hal aturan. Yang ketiga dimensi dari Islam itu adalah akhlak atau adab, etika yang islami. Bagaimana etika kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana etika kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana etika kita kepada guru kita, kepada orang tua kita, kepada tetangga kita, bahkan nanti etika kita
sebagai manusia dengan alam semesta, dengan dunia. Inilah hadirin yang berbahagia, kesempurnaan dari Islam. Ketika Rasulullah SAW wafat, Islam sudah sempurna. Sehingga kemudian ketika ada seorang Badui datang kepada Rasul, ya, wasiatilah saya wahai Rasulullah. Maka Rasul menjawab apa? Beliau menjawab, amantu billah tsumma istaqim. Beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah, kemudian konsisten melaksanakan syariat-syariatnya. Hadirin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimahullah, kemudian ketika kesempurnaan Islam itu sudah ada, ternyata kemudian apa? Mulai mengglobal. Dalam makna apa? Islam sudah mulai menyebar keluar dari Hijaz. Hijaz itu adalah Mekah dengan Madinah, ya, artinya Haramain, ya, atau sekarang yang disebut saja dengan Saudi Arabia. Inilah hadirin berbahagia, awal dari titik kisah berbagai permasalahan, berbagai perbedaan, berbagai ikhtilaf yang ada dalam dunia Islam atau pada kaum muslimin. Ketika Islam berada di Hijaz, ya, berada di antara Madinah dengan Makkah, itu tidak ada persoalan dalam makna dari sisi akidah, dari sisi syariah, bahkan juga dari sisi muamalah. Apalagi ketika Nabi SAW masih hidup dan juga para sahabatnya, semuanya persoalan dikembalikan kepada Nabi, semua masalah dikembalikan kepada sahabat radhiyallahu anhum. Ketika kemudian Islam berhadapan dengan berbagai budaya, sosial, politik, kemasyarakatan di luar Hijaz, maka kemudian bertemulah antara peradaban Islam dengan peradaban di luar Islam. Antara peradaban Islam yang di awal peradaban itu tidak bisa dipisahkan dari Arab. Jadi ketika Islam itu muncul, itu memang tidak bisa dipisahkan Islam dengan Arab. Tetapi kemudian ketika Islam itu kemudian bertemu dengan peradaban Persia, bertemu dengan peradaban Rum, bertemu dengan peradaban India, ya, peradaban Cina, sampai ke Nusantara, maka muncullah kita bisa membedakan antara Islam dengan Arab. Jadi ini adalah Islam, ini adalah Arab. Nah, ketika Islam kemudian juga ada peradaban yang bertemu menjadi tetangganya, itu adalah peradaban Persia. Dan tidak lupa juga peradaban Romawi, ya, Romawi yang dia memiliki apa? Akar dari apa? Peradaban Yunani. Ke arah timur sedikit dia berjumpa dengan apa? Peradaban India. Sehingga Islam yang memiliki karakter tauhid kemudian bertemu dengan Persia sebagai sebuah mercusuar peradaban di Timur Tengah atau di Middle East. Dan juga apa? Muncul juga, bertemu juga peradaban Islam ini atau Islam ini dengan apa? Dengan Yunani, dengan karakternya yang sangat logis, ya, dan juga India yang mereka memiliki peradaban rasa, sampai nanti sampai kepada Nusantara, di mana Nusantara ini mungkin gabungan banyak pengaruh dari budaya rasa dari India yang kemudian juga apa? Bergabung kepada atau dengan lokal wisdomnya. Disebutkan ibu dan bapak sekalian sebagai apa? Bentuk bahwasanya ketika Islam
bertemu dengan peradaban Persia, bertemu dengan peradaban Yunani, bertemu dengan peradaban India, bertemu dengan peradaban Cina, bertemu dengan peradaban Nusantara. Jadilah akulturasi, terjadilah bagaimana dialog yang melahirkan berbagai pemahaman, tidak hanya dalam bidang akidah, tetapi juga berkaitan dengan syariah dan juga muamalah. Hadirin yang berbahagia, kita lihat hari ini saya diberikan amanah ya untuk menjelaskan tentang bagaimana sejatinya. Ya, saya berikan judulnya, temanya itu adalah terkait dengan Islam dan tasawuf, menggali akar dan juga menelisik kerindangannya. Kenapa ini bahas? Ini penting ya. Terakhir saya benar ya, ternyata kajian terkait dengan sufi, dengan tasawuf itu bahkan tidak bisa dipisahkan dari dunia Islam. Tidak bisa dipisahkan juga dari kajian-kajian Islamic Studies yang ada di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Bahkan banyak sekali catatan sejarah menunjukkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia salah satunya adalah dibawa oleh para kaum. Kita tahu salah satu dari aliran di Sumatera Barat, di sana ada Thariqah Syatariyah. Kemudian saya juga melakukan riset di daerah Jawa Tengah sana, di sana juga ada aliran Syatiriyah. Kalau di wilayah Jawa Barat biasanya ada Qadiriyah wa Naksabandiyah. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita pelajari. Tentu saja bukan menjudge, karena ini adalah kajian historis dan juga kajian bagaimana memahami konteks dan juga hakikat dari tasawuf. Hadirin yang berbahagia, berarti kita akan bicara tentang pertama definisi, yang kedua adalah sejarah kemunculan, yang ketiga adalah karakter, kemudian bagaimana perkembangan serta kritik dan pembelaan. Kita sudah sering mendengar istilah tadi dari mulai sufi dan juga tasawuf. Penting, kenapa? Karena memang menjadi realitas tidak hanya kaum bawah tetapi juga kaum menengah, bahkan kaum atas, mereka memahami istilah sufi dan juga tasawuf. Dan kita tahu ya, Hamka menulis sebuah buku judulnya adalah Tasawuf Modern. Seperti apa nih sebenarnya? Ya, kita lihat pertama dari sisi studi linguistiknya, bahwa ada minimal itu ada 6 ya istilah atau akar kata yang merujuk kepada kata-kata atau istilah sufi, ya pakai sod. Di antaranya adalah kata suf yang menunjukkan jubah atau khirqah atau pakaian ya yang terbuat dari wol yang dipakai oleh kaum sufi. Pakaian dari wol yaitu dulu itu adalah lambang dari kesederhanaan, beda dengan sekarang. Kalau sekarang wol itu ya untuk jas itu mahal. Ya, ini adalah lambang dari apa? Kesederhanaan. Itu pendapat pertama. Yang berikutnya juga ada sebenarnya as-saf atau as-saful awal. Saf di barisan pertama. Ya, ini juga satu pendapat. Yang berikutnya adalah kata-kata sofa yang berarti apa? Kemurnian. Ya, karena nanti salah satu dari karakter sufi ya dan juga ajarannya tasawuf itu adalah apa? Adalah usaha untuk apa? Membersihkan ya, menjernihkan jiwa mereka. Demikian juga ada juga menggunakan istilah as-suffah atau ahlu suffah. Ini dikenal pada masa Nabi SAW, di mana Masjid Nabawi pada masa lalu itu memiliki teras-teras. Dan di teras-teras itulah diantaranya adalah ada istri-istri Nabi, ya bukan di teras, di tepinya. Kemudian juga ada orang-orang yang tugas mereka menemani Nabi, mencatat bagaimana sabda Nabi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Nabawi. Itu yang disebut dengan apa? Ahlu suffah. Ya, di antara ahlu suffah itu adalah apa? Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Ya, beliau hampir 24 jam itu bersama Nabi. Ya, kecuali Nabi sedang istirahat. Ya, jadi bagaimana Ahlus Sufa ini mereka betul-betul membaktikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini juga satu pendapat. Yang berikutnya adalah juga disebut dengan as-sufa, di mana memaknai sebagai apa? Bentuk penjagaan. Dan yang terakhir dari makna sufi itu adalah as-sufiyah wa yunaniyah atau as-sufiyatu yunaniyah. Ya, nanti lebih dekat kepada makna filosofia atau filosofi atau filsafat atau falsafah yang tentu saja tidak bisa lepas dari tadi peradaban Yunani. Nah, dari 6 ini masing-masing memiliki argumentasi, ya, tetapi yang lebih kuat adalah bahwa nanti tasawuf itu ya terkait dengan bagaimana kesederhanaan seseorang dalam sisi penampilan, kemudian upayanya untuk menjernihkan, membersihkan jiwa mereka dengan berbagai bentuk amalan. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali ya definisi-definisi yang disebutkan ya oleh tokoh-tokoh mereka. Ya, diantaranya adalah Al-Junaid Al-Baghdadi. Kemudian kita juga mengenal ada Rabi'ah Al-Adawiyah dengan apa? Dengan teori Nadhariyatul Mahabbah, dengan teori tentang apa? Tentang ajaran cinta atau al-hub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ada Ma'ruf Al-Qarahi, ya, yang lebih kepada arah perolehan jiwa dari cinta itu adalah melalui tumak ninah, ketentuan atau ketentraman jiwa. Nah, ini cerita-cerita atau karakter-karakter yang sangat melekat terkait dengan apa? Dengan ajaran dari tasawuf. Ya. Nah, kemudian sejarah kemunculannya. Jadi mungkin ibu dan bapak sekalian ada yang bertanya, apakah tasawuf itu ada di zaman Nabi atau belum ada? Nah, tentu saja sebagai sebuah ilmu, sebagai sebuah bagian dari peradaban, ya, hampir seluruh karakter, hampir seluruh atau bisa dikatakan bahkan seluruh, ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbicara kecuali apa? Dengan wahyu, tidak menggunakan hawa nafsunya. Maka kita lihat bagaimana pemahaman makna ya dari tasawuf atau suf itu memang tidak dikenal ya pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti setara dengan berbagai ilmu yang ada di dalam Islam. Misalnya ilmu usul fiqh itu pada masa Nabi belum ada. Yang ada adalah pada masanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian juga nanti ada ulumul Quran sampai kepada tajwid dan lain sebagainya pada masa Nabi SAW itu belum ada. Kenapa? Karena ya sudah membaca Al-Quran itu sudah fushah. Ketika ada berbagai permasalahan dalam bidang fikih dikembalikan kepada Nabi. Ya, farudduhu ilallahi wa rasulih. Nah, maka kemudian berdasarkan catatan sejarah, maka di sana muncul pada abad kedua Hijriah. Ya, setelah masa-masa dari kekhalifahan dari Bani Umayyah. Ya, di mana kemudian peralihan tadi dari Khulafaur Rasyidin di Madinah, kemudian berpindah ke Damaskus dan nanti berakhir berpindah ke Baghdad. Dan Baghdad inilah menjadi kota mercusuarnya ilmu pengetahuan dan banyaknya ya perkembangan-perkembangan thariqah di sana. Nah, kita mengenal di sana di Basrah, kita mengenal ada siapa tokoh tabi'in atau tabi'in yaitu Hasan Al-Basri. Ya, walaupun ini sangat kontroversi ketika menyebut Hasan Al-Basri adalah seorang sufi. Karena Hasan Al-Basri, ya beliau itu seorang ulama yang mengedepankan antara jadi Bapak sekalian, kalau umpamanya kita beribadah itu harus seimbang
antara khauf, ya rasa takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala, dan juga roja, harapan kita bahwasanya ibadah kita akan diterima. Ini muncul dari siapa? Hasan Al-Basri. Kemudian juga muncul juga bagaimana di abad yang ketiga, di mana di sana yang meluas tidak hanya di kota Baghdad saja, bagaimana pemahaman untuk ya membersihkan jiwa ya melalui ilmu akhlak, bahkan nanti bersinggungan dengan metafisika dan juga ilmu-ilmu yang sifatnya ghaibiyah. Nah, hati-hati Ibu dan Bapak sekalian ketika bicara tentang gaib, nanti kadang terjemahannya itu adalah mistis atau mistik. Ya, ini satu hal yang perlu kita kaji ulang. Ya, karena kadang terjemahan di masyarakat itu kalau namanya mistik itu adalah sesuatu yang sifatnya itu apa ya? Mungkin sesuatu yang tidak bagus atau mungkin sesuatu yang gaib dan lain sebagainya. Padahal mistik itu adalah sesuatu yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, kita harus beriman dengan yang gaib. Dan abad berikutnya, khususnya nanti ketika Baghdad itu diserang oleh tentara Mongol, ya, tentara dari Tartar sana, maka semakin ajaran tasawuf dengan sufinya ini. Salah satu analisis saya itu adalah karena pada waktu itu ya umat Islam sudah kehilangan dari kepemimpinannya, sehingga kemudian banyak yang lari kepada proses penjernihan jiwa, membersihkan hati dengan amalan-amalan yang mereka buat-buat. Ibu dan bapak sekalian, ada dua teori ya asal usul dari ajaran tasawuf ini. Yang pertama adalah pandangan eksternal dan yang kedua adalah pandangan internal. Pandangan eksternal ini memang banyak dikaji oleh para orientalis. Orientalis itu adalah orang barat. Definisi barat perlu dipahami, itu muncul pada abad pertengahan. Ya, orang-orang barat khususnya Eropa yang mereka mempelajari budaya Timur Orient, ya khususnya adalah Islam. Mereka adalah orientalis, ya sehingga kalau di Indonesia kita mengenal ada Snokhogronya, yang dia itu ya ke Mekah, kemudian belajar bahasa Arab, bahkan dikatakan dia melaksanakan haji, kemudian pulang ke Indonesia menyamar sebagai seorang muslim, seorang ulama, karena sudah ke Mekah, kemudian menikahi beberapa wanita-wanita di Indonesia, padahal dia itu adalah seorang orientalis yang usahanya adalah apa? Mencari kelemahan dari umat Islam. Oh, ternyata betul dalam bukunya The Acehers gitu ya, Snokhogronya ini menulis tentang bagaimana gampang sekali untuk menghancurkan umat Islam. Pertama apa? Umat Islam itu sudah terpecah-pecah, gampang sekali untuk diadu domba. Yang paling gampang ya diadu domba, maka muncullah umpamanya ada perang Padri, ya bahkan perang Diponegoro, perang Jawa sampai Aceh, ya dalam beberapa hal itu ditaklukkan, itu adalah karena jasanya dari para orientalis yang mereka belajar Islam untuk menghancurkan umat Islam. Maka kita harus hati-hati dalam hal ini. Ya, nah orientalis ini mereka mengatakan bahwasanya ya tasawuf itu bukan berasal dari Islam. Kenapa? Karena elemen-elemen yang ada, karakter yang ada itu dekat sekali dengan apa? Dengan agama dan kepercayaan yang lainnya. Sementara kalau dari kalangan sufi sendiri mereka mengatakan bahwasannya ya tasawuf itu ajaran dari Islam atau berasal dari Islam. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, ya di dalam hadis, bahkan perilaku Nabi menunjukkan bagaimana proses untuk membersihkan jiwa. Nah, masing-masing tentu saja Bapak sekalian, ini kita perlu cermati. Ada kebenaran, ada ketidakbenaran, ada kekurang tepatan. Karena memang analisis saya menunjukkan bahwasanya ketika berbicara tentang tasawuf, maka kita berbicara tentang bagaimana peradaban Islam di Hijaz yang kemudian bertemu dengan peradaban Persia, bertemu juga dengan peradaban Yunani dan juga peradaban India.
sehingga kemudian campur aduk di dalamnya didukung oleh suasana politik di mana Bani Abbasiyah, Daulah Abbasiyah itu hancur, dan juga Bani Umayyah di Andalusia itu juga hancur. Akhirnya umat Islam tidak memiliki kekuatan politik, tidak punya kekuatan secara superpower, sehingga kemudian sebagian mereka kembali, ya sudahlah, kembali ke masjid, ya kembali membersihkan jiwa tanpa perlu berbicara tentang politik, tanpa perlu berbicara dengan kekuasaan, hingga nanti muncullah termasuk peran dari orientalis itu apa? Mendikotomikan ilmu agama, ilmu dunia, politik dengan agama, ekonomi dengan agama, seolah-olah itu tidak ada. Ini adalah hasil dari begitu banyak ghazul fikr, begitu banyak perang pemikiran yang ada pada dunia Islam khususnya. Nah, kita lihat bagaimana Abdullah As-Sarqawi, beliau mengatakan tentang bagaimana asal mula dari tasawuf ini. Demikian juga Abu Nasr As-Siraj dan juga teori-teori terkait dengan rasa syukur, kemudian taubat, kemudian sabar, tawakal, takwa, waro, dan ikhlas. Ini kenapa kita perlu bahas? Karena saya lihat dari sisi audiens, ya, saya kalau ngajarkan kemana kayak ekonomi atau mungkin makosid dan lain sebagainya, mungkin agak kurang interest, sehingga kemudian yang paling banyak ketika umur sudah mencapai usia 40, ada yang 45, 50, 55 sampai 60, maka biasanya akan fokus kepada ibadah, akan fokus kepada bagaimana kita itu membersihkan jiwa kita, sehingga kita akan bergesekan, kita akan bertemu dengan apa orang lain sebut dengan istilah tasawuf, kemudian orang lain lagi menyebutnya dengan istilah tazkiyatun nufus. Ibu dan bapak sekalian, nah kita lihat ini adalah tokoh dari seorang orientalis yang tidak semuanya benar dan juga tidak semuanya salah. Ya, Goldziher dan juga Nicholson, mereka itu berdua itu meneliti tentang karakter dan juga asal mula dari tasawuf ini. Ya, mereka mengatakan banyak unsur-unsur yang memang ada di dalamnya. Di antaranya adalah faham zuhud dan fakir, yang ini menjadi gaya hidup dari atau menjadi karakter dari rahib-rahib dari Nasrani. Demikian juga dari Yunani dengan filsafatnya, mereka mencari adanya keberadaan, adanya Tuhan, adanya pencipta Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian yang sering kita dengar di Indonesia ini ada yang disebut dengan apa? Wahdatul wujud, ada al-khulul, ada al-ittihad, manunggaling kawula lan Gusti. Ya, bergabungnya antara hamba dengan apa? Antara makhluk dengan khalik, antara hamba dengan pencipta. Sehingga kemudian ketika ditanya aina Allah, ketika ditanya di mana Allah, Allah itu ada di mana-mana, Allah itu ada dalam diri kita, Allah itu tidak ada di suatu tempat dan lain sebagainya. Ini pengaruh dari filsafat Yunani yang mereka mencoba mencari ada Tuhan itu di mana. Kemudian ini masuk ke dalam pemahaman, diantaranya ada Ibnu Arabi, ya ada Al-Khalaj, ya, dan beberapa tokoh sufi falsafi lainnya yang mereka mengatakan bahwasanya ketika mereka itu beribadah, ya, maka ketika ibadahnya itu di puncak kekhusyuan, maka kemudian bisa menyatu ittihad, ya, menyatu antara hamba dengan Al-Khaliq, dengan pencipta. Bahkan terbukanya hasyaf, terbukanya apa? Tabir antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pemahaman yang masuk dari peradaban Yunani. Kemudian juga peradaban Persia, tadi juga ada di sana elemen-elemen yang sifatnya itu berasal dari agama Manu dan juga Mazdak, tentang bagaimana sifat atau sikap manusia terhadap dunia. Banyak ayat dan hadis, ya, diantaranya wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, ya, tidaklah
dunia ini diciptakan atau tidaklah kehidupan dunia ini adalah kecuali kesenangan yang menipu. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mal'unun wa man fihinna. Dunia ini semuanya terlaknat dan juga yang ada di dalamnya, kecuali illal alim wal muta'allim, kecuali seorang yang alim dan juga orang. Kita masih jauh dari kata alim. Kita masih mau belajar untuk menjadi seorang muta'alim agar tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga peradaban India, ya, dengan keyakinannya di sana, ya, kita tahu bahwa salah satu tokoh utamanya itu Siddhartha Gautama itu dia meninggalkan istana sebagai seorang putra raja, kemudian mengembara dengan kehidupan yang sederhana. Nah, ini sangat dekat sekali bagaimana dengan pemahaman terhadap dunia. Padahal dalam Islam jelas sekali, dalam surat Al-Qasas ayat ke-7 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaikum. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah jalan untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat sana. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian kita di dunia. Bahkan kemudian muncul, ya, satu kaidah, satu istilah yang mengatakan apa? Imal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya, bekerjalah, lakukanlah untuk dunia seolah-olah akan hidup selamanya. Imal li akhirataka, lakukanlah ibadah untuk akhirat itu seolah-olah itu ayyamut ghadan, ya, akan mati esok. Ini bukan hadis, ini adalah satu riwayat, ya, asar dan juga aqwal beberapa ulama. Nah, hadirin berbahagia, ini kita lihat dari perkembangan juga tasawuf, dan yang paling penting adalah ini, ya, ada minimal 3 madhab, thariqah atau karakter. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan apa? Tasawuf falsafi. Yaitu apa? Satu pemahaman yang mencampurkan antara filsafat Yunani dengan apa? Keyakinan dalam Islam. Utamanya terkait dengan apa? Uluhiyah, rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita sering mendengar, ya, bagaimana ternyata muncul istilah tadi apa? Khulul. Ya, bersatunya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada teori kasyaf, ketika seseorang itu sudah sampai kepada derajat ma'rifat, maka kemudian dia akan terbuka tabirnya, terbuka hijabnya, dan dia bisa berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terkait dengan apa? Bagaimana tasawuf falsafi, ya, masuk, ya, menjadi bagian dari apa? Peradaban di dunia ini. Yang kedua adalah tasawuf salafi, atau ini sebenarnya disebut dengan apa? Tasawuf yang dia itu lebih mengarahkan kepada berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan biasanya istilah ini juga tidak tepat karena banyak orang yang apa? Kemudian tidak menggunakan istilah tasawuf. Mereka biasanya menggunakan istilah apa? Tazkiyatun nufus, ya, bagaimana mensucikan, ya, menjernihkan, memperbaiki jiwa kita dengan zikir pagi dan petang, dengan zikir setelah sholat, dan juga zikir-zikir yang masyru' lainnya. Dan yang ketiga, yang ini banyak adalah apa? Yaitu tasawuf akhlak atau tasawuf sunni, ya, di mana mereka mendasarkan diri kepada Al-Quran dan hadis, tapi kemudian menggunakan cara dalam menuju apa? Bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, ini adalah kesimpulannya bagaimana ternyata, ya, tasawuf yang memiliki karakter etika, zuhud kepada dunia,
upaya untuk menjernihkan, untuk membersihkan jiwa manusia, bertemu dengan istilah yang lainnya, yaitu tazkiyatun nufus, atau membersihkan, ya, mentazkiyah jiwa manusia. Kenapa? Karena jiwa manusia sebagaimana disebutkan dalam surat Yusuf itu apa? Inna nafsa la ammaratum bisu illa marrahima rabbi. Sesungguhnya nafas jiwa manusia itu selalu mengajak kepada keburukan, illa marrahima rabbi, kecuali yang diberkahi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian tasawuf ini muncul, ya, karena adanya pertemuan, dialog peradaban antara Islam dengan Persia, dengan Yunani, dengan India, bahkan juga dengan Nusantara ini, dengan peradaban, dengan budaya yang ada di Nusantara ini. Sehingga kemudian masing-masing memiliki karakter, masing-masing memiliki apa? Satu peradaban, satu cara yang ujungnya adalah mencari ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala, bagaimana mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin berbahagia, inilah titik temu salah satu dari bagaimana ternyata, ya, Islam yang tadi akmaltu lakum dinakum, yang sudah sempurna secara global, secara keyakinan, tetapi kemudian ketika berjumpa, ketika bertemu dengan peradaban yang lainnya, terjadilah dialog, terjadilah satu akulturasi, satu percampuran, dan ini memerlukan adanya pemahaman apakah ini agama atau ini budaya. Apakah ini sesuatu yang masyru', ya, sesuatu yang disyariatkan, atau sesuatu yang sifatnya itu muhdas, sesuatu yang baru di dalam agama. Misalnya, ya, kenapa Rasulullah SAW beliau suka sekali, ya, memakai pakaian gamis atau jubah, ya, jubah yang sekarang ini, ya. Tapi kemudian apa? Ketika kemudian masuk ke Persia, masuk ke India, maka kemudian apalagi sampai ke Rum sana, ke Romawi sana, bahkan ketika sudah sampai ke Nusantara ini, kemudian mengalami perubahan. Banyak orang yang tidak menggunakan jubah, ya. Bahkan, ya, Rasul SAW itu apa? Selalunya ketika beliau itu sholat, selalu menutup kepalanya dengan sorban, dengan peci. Tapi kemudian di peradaban lain tidak menggunakan peci, tidak menggunakan apa? Sorban. Tentu, ya, ini adalah satu hal yang sifatnya merupakan apa? Sunnah, ya, dalam perspektif fikih. Jadi apa? Para ulama dulu bahkan, ya, mereka menyebutkan salah satu syarat seseorang rawi periwayat hadis itu diterima, itu adalah dia itu yang apa? Selalu memakai peci atau sorban. Ya, kalau ada orang yang nggak pakai peci atau sorban, ya, riwayatnya itu tidak diterima, karena peci dengan sorban penutup kepala itu adalah salah satu dari simbol dari kesikohan. Tapi kemudian, apakah sekarang kemudian kita mengatakan orang yang tidak pakai peci, tidak pakai itu tidak siko? Tidak. Orang yang tidak pakai jubah, yang memakai sarung seperti kita, yang memakai celana panjang saja, itu juga bukan ukuran sekarang ini. Nah, sehingga kemudian kita bisa memahami, oh, ternyata bagaimana kita bisa memahami ini adalah bagian dari din, ini adalah bagian dari agama, ini adalah sesuatu yang wajib, maka tidak ada toleransi. Tapi ada yang sifatnya itu dia sunnah, sifatnya itu budaya, sifatnya itu apa? Diperbolehkan, dan juga kalau tidak melakukan juga tidak apa, yang sunnah tadi. Ini adalah bagian dari peradaban, bagian dari apa? Satu kebudayaan yang setiap manusia, ya, dikatakan apa? Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kita tahu budaya Nusantara, India, budaya Cina, budaya Arab, budaya Eropa,
Persia dan lain sebagainya, selama tidak bertentangan dengan nas qat'i dari Al-Quran, hadis dan aqwal para ulama, maka itu diperbolehkan. Ya, kecuali pada hal-hal yang sifatnya itu prinsipal, maka kemudian jelas dikatakan Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh, yang menyerupai suatu kaum, maka dia sama dengan kaum itu. Nah, ini sifatnya global sehingga perlu adanya perincian lebih detail terkait dengan apa? Dengan ini agama, ini budaya, ini wajib, ini sunnah, ini mubah. Hadirin yang berbahagia, itu salah satu dari bagaimana ya tasawuf dan juga para pelakunya sufi itu sangat mempengaruhi dari apa? Sangat mempengaruhi dan juga eksis dalam peradaban Islam. Tinggal kita sebagai seorang muslim, ya, kalau tadi di awal saya sebutkan bahwasanya di surat Al-Ahzab ayat ke-21 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah hasanah. Oleh karena itu, ketika kita ingin membersihkan jiwa kita, membersihkan, menjernihkan diri kita, maka tiru contoh bagaimana Nabi melakukannya. Di surat Al-Hasr ayat ke-7 tadi dikatakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah, laksanakanlah, dan yang dilarang maka jauhilah. Sehingga kita bisa lebih smart, lebih cerdas, lebih bijak lagi dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada di masyarakat, berbagai fenomena yang ada di umat Islam. Kita harus lebih bijak sehingga kemudian tidak mudah menyalahkan. Karena ketika umat Islam saling menyalahkan, saling menuduh, kemudian inilah salah satu dari kelemahan umat Islam yang sangat dipahami oleh musuh-musuh Islam. Sebagaimana sebuah hadis dikatakan, di akhir zaman nanti umat Islam itu banyak, ya, banyak jumlahnya, tetapi seperti buih, ya, seperti sesuatu yang apa? Seperti makanan yang ada di sebuah meja makan yang siap dilahap oleh musuh-musuhnya. Dan kita lihat saat ini ternyata realitas itu, fenomena itu terjadi. Bagaimana ternyata umat Islam dengan mudah, ya, dengan mudah diadu domba, diprovokasi, ya, oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Dan salah satu dari hal tersebut, salah satu dari solusinya adalah dengan kita belajar lagi, memahami din lagi, ya, memahami agama Islam, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang merupakan bagian dari agama, mana yang merupakan bagian dari budaya, mana yang merupakan bagian dari adab sopan santun di masyarakat, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya, sehingga kita akan mampu untuk terus melaksanakan Islam. Seluruh dimensi dari Islam kita pelajari, kita amalkan mastatokna, sesuai dengan yang kita mampu. Akidah kita perbaiki, ibadah kita perbaiki, dan muamalah kita selaraskan dengan nilai-nilai Islam. Demikian juga cara membersihkan jiwa kita, cara kita mendekatkan taqarrub ilallahi azza wa jalla harus terus diperbaiki agar selaras dengan nilai-nilai syariah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, diskusi, atau mungkin kritik, saya persilahkan untuk ibu dan bapak sekalian. Terima kasih. Sip. Baik, pertanyaan.